Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalian pernah dengar nggak statement yang bilang kalau agama itu menghambat kemajuan? Menurut kalian statement tersebut apakah benar? Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik itu. Kita bakal ngomongin apakah benar agama itu, khususnya Islam, malah memperlambat kemajuan manusia. Oke, sebelum kita membahas kenapa ada anggapan agama menghambat kemajuan itu muncul, pertama-tama, tak lain tak bukan, sebagian besar jawabannya berasal dari sejarah-sejarah barat, di mana terjadinya konflik panjang antara gereja dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, khususnya di Eropa, tepat pada abad pertengahan, di mana saat itu gereja memegang kekuasaan besar atas kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah sains. Pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran gereja dianggap sesat. Salah satu contoh paling terkenal adalah Galileo Galilei. Ia memaparkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, tapi justru dipaksa untuk menarik kembali pendapatnya karena bertentangan dengan pandangan gereja pada saat itu. Konflik ini seperti membuat agama terkesan anti terhadap nalar dan penelitian ilmiah. Agama dianggap terlalu dogmatis, yakni apa yang dikatakan dianggap kebenaran mutlak dan tidak boleh dipertanyakan. Sementara ilmu pengetahuan justru berkembang lewat pertanyaan dan proses uji coba. Di masa-masa itu juga, agama juga kerap dijadikan alat politik. Ia tidak hanya mengatur soal ibadah, tapi juga mengontrol pikiran, seni, bahkan perkembangan teknologi. Tak sedikit kekerasan dan pelarangan muncul atas nama Tuhan. Jadi hanya klaim sepihak. Dari latar sejarah itu, lahirlah suatu paham yang kita kenali pada saat ini, yaitu sekularisme. Sebuah cara pandang yang memisahkan agama dari kehidupan dunia, termasuk ilmu pengetahuan. Disinilah muncul anggapan bahwa kalau ingin maju, ya jangan campur agama. Tapi pertanyaannya, apakah ini berlaku juga untuk semua agama? Apakah Islam juga demikian? Kalau kita melihat lebih dekat, Islam justru memberikan perhatian besar pada ilmu dan kemajuan. Bahkan, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad bukanlah perintah untuk sholat atau puasa, tapi membaca. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu adalah pesan dari awal Islam, bahwa untuk memahami kebenaran kita perlu belajar, berpikir, dan mengeksplorasi. Al-Quran juga tidak hanya bicara soal akhlak dan ibadah, tapi juga mendorong manusia untuk memperhatikan alam semesta. Dalam banyak ayat, Allah mengajak kita merenungi langit, bumi, binatang, bahkan proses penciptaan manusia. Contohnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya, menggunakan akal untuk berpikir itu bagian dari ibadah. Hadis Nabi pun menekankan pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi, belajar dalam Islam bukan pilihan tambahan, tapi kewajiban. Dan ini bukan hanya teori. Dalam sejarah peradaban Islam, kita bisa melihat masa keemasan yang luar biasa, terutama pada abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam menjadi pusat perkembangan dan pengetahuan. Kita mengenal Ibnu Sina, tokoh kedokteran yang karyanya jadi rujukan di Eropa selama ratusan tahun. Al-Khawarizmi yang memperkenalkan aljabar dan menjadi asal dari kata algoritma. Ibnu Al-Haytham yang meletakkan dasar metode ilmiah, dan Al-Biruni, ilmuwan serba bisa di bidang fisika,
astronomi, dan geografi. Mereka semua bukan sekedar ilmuwan, tapi juga museum taat. Artinya, dalam sejarah Islam, religiulitas dan kecintaan pada ilmu berjalan seiring. Bahkan, universitas tertua di dunia, Al-Qarawiyyin di Maroko, didirikan oleh seorang perempuan muslimah bernama Fatimah Al-Fihri. Itu terjadi sejauh sebelum lahirnya Oxford dan Harvard. Bukankah ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bermasalah dengan kemajuan? Dalam Islam, iman dan akal bukan dua kutub yang bertentangan. Justru keduanya harus saling mendukung. Wahyu adalah cahaya bagi akal dan adalah sarana memahami wahyu kita digunakan bersama. Kita akan mampu melihat dunia dengan utuh, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai ladang untuk mencari makna dan kemajuan. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca suatu cerita ketika seseorang bertanya dengan pertanyaan yang sedikit mengolok pada seorang pemikir Islam kontemporer di Mesir, yakni Dr. Muhammad Imarah, dengan pertanyaan, "Saya dengar Anda ingin sekali syariat Islam ini diterapkan. Apakah Anda ingin membawa kami mundur ke belakang, Pak?" Mendapatkan pertanyaan bernada merendahkan tadi, beliau juga melemparkan pertanyaan, "Ke belakang mana yang Anda maksudkan? Apakah ke belakang yang Anda maksud 100 tahun lalu saat Islam menguasai separuh dunia selama 500 tahun? Atau maksud Anda adalah saat dinasti Mamluk menyelamatkan seluruh dunia dari ganasnya serbuan Mongol? Atau lebih jauh lagi saat dinasti Abbasiyah menguasai separuh dunia? Atau ke belakangnya lagi pada dinasti Umayyah? Atau sebelumnya lagi saat Umar bin Khattab menguasai banyak kawasan di dunia ini? Atau di masa Khalifah Harun ar-Rasyid saat beliau mengirim surat ke penguasa Imperium Romawi kala itu dengan tulisan dari Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakfur si anjing Romawi? Atau ke belakang saat Abdurrahman ad-Dakhil bersama pasukannya berhasil menaklukkan Italia dan Prancis dalam bidang politik? Atau maksudmu ke belakang dalam bidang keilmuan ketika ulama Arab seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya mengajarkan dunia Arab dan Barat tentang ilmu kedokteran, farmasi, arsitektur, falak, dan sastra? Atau ke belakang maksudmu dalam hal kehormatan ketika seorang Yahudi mengerjai seorang muslimah hingga terlepas baju abayanya dan ia berteriak histeris, maka Khalifah Al-Mu'tasim mengirim pasukan untuk membalas apa yang telah ia lakukan? Atau ke belakang maksudmu saat kaum muslimin membangun universitas pertama di Spanyol yang menggemparkan Eropa kala itu, sehingga pakaian jubah longgar dari Arab menjadi pakaian wisuda hampir semua di universitas dunia, dan di atasnya ada topi datar di mana dahulu dijadikan tempat meletakkan Al-Quran saat acara wisuda. Beliau kemudian melemparkan beberapa pertanyaan lagi dan mengakhirnya dengan pertanyaan, "Tolong beritahukan padaku, mundur kemana yang kamu maksudkan?" Dan si petanya hanya bisa diam, membisu tak tahu apa yang mau diucapkan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman soal topik ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.